Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Malam ini kita akan membahas gaduh bola di Palu MA atau Mahkamah Agung. Dan sebelum kita membahas putusan MA yang lagi-lagi menolak kasasi yang diajukan oleh pemerintah terhadap nasib PSSI, kita sampaikan terlebih dahulu dan mengikuti terlebih dahulu perkembangan berita lainnya di antara dari Konferensi Negara-Negara Islam atau OKI yang mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan mengecam keras kependudukan tentara Israel di tanah Palestina. Presiden Palestina Mahmud Abbas pun berharap KTT OKI benar-benar melakukan langkah nyata untuk membantu kemerdekaan rakyatnya. Dalam pembukaan perhelatan KTT luar biasa OKI kelima tahun 2016 hari ini, selain dibuka dengan sambutan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sambutan juga disampaikan dari Sekjen Organisasi Kerjasama Islam Iyad Amin Madani. Dalam sambutannya, Iyad Amin Madani menyampaikan Organisasi Kerjasama Islam mengecam serangan di wilayah Yerusalem dan kekerasan aparat Israel di sekitar Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Menurut Iyad, hasil dari KTT OKI ini akan menjadi bentuk perdamaian secara universal. Sementara itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam sambutannya menyampaikan Palestina terus berjuang untuk bisa mendapatkan kemerdekaan, serta berharap KTT luar biasa OKI ini dapat membantu Palestina hidup dalam kebebasan dan kemerdekaan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia mendukung penuh kemerdekaan bangsa Palestina dan membantu proses rekonsiliasinya. Sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina, pemerintah segera mendirikan kantor Konsulat Kehormatan Republik Indonesia di Ramallah, Palestina. At the lobby area, together with heads of kindly proceed to the area of the photo session at the lobby area. We will break for coffee and... Dan pemirsa, kita akan bergabung bersama reporter kami Rian Antono di arena KTT luar biasa OKI di gedung JCC Senayan, Jakarta Selatan. Rian, apa saja bentuk dukungan atau konkretnya dukungan OKI terhadap Palestina selain mengecam keras kependudukan tentara Israel di tanah Palestina? Dapat kami laporkan bahwa tadi pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah resmi menutup kegiatan konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang kelima yang mana kali ini digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta. Dan tadi dalam penutupannya Jokowi sempat menyebutkan bahwa OKI telah menemukan alasan-alasan penting ataupun urgensi-urgensi OKI untuk memberikan dukungan melalui langkah-langkah yang konkret. Dan salah satunya adalah dengan melakukan pemboikotan barang-barang atau produk-produk Israel yang berada di negara-negara kependudukan. Dan Jokowi juga tadi menyebutkan OKI sangat menolak keras untuk pembatasan dalam beribadah untuk menuju ke kawasan Masjid Al-Aqsa. Dan tadi jika dapat kami ulas untuk pelaksanaan hari kedua KTT OKI 2016, tadi dimulai sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dengan memperdengarkan statement-statement. Yang pertama tadi statement dari Ketua OKI ke-12 atau Perdana Menteri Mesir, lalu juga Presiden Republik Indonesia Jokowi sebagai tuan rumah, lalu juga ada statement dari Presiden Palestina yakni adalah Mahmud Abbas. Dan selain itu juga perlu kami informasikan jika kemarin kita sempat melihat adanya kehadiran dan juga pertemuan bilateral dengan Palestina, pada hari ini Jokowi sempat melakukan pertemuan-pertemuan kehormatan dan juga pertemuan bilateral dengan berbagai negara-negara anggota OKI, yakni seperti ada dari Turki, juga ada dari Iran, Arab Saudi, Oman, dan masih banyak lagi. Dan selain Jokowi, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala juga tadi melakukan pertemuan bilateral dengan negara Azerbaijan. Dan perlu kami informasikan kembali, Aryo, bahwa selain adanya statement-statement tadi, ternyata juga sempat ada dilakukan kegiatan debat atau general debate yang dilaksanakan sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, yang mana memang diikuti oleh kepala-kepala negara anggota OKI dengan membahas dokumen-dokumen terkait dengan resolusi untuk menentukan sikap-sikap menghadapi permasalahan Palestina. Demikian, Aryo. Baik,
Terima kasih Rian Anton melaporkan dari arena KTT luar biasa negara-negara Islam atau OKI, dan kini kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, Laborasitorus diterbangkan ke Jakarta dan langsung ditahan di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Ini akibat drama Laborasitorus. Tak lama setelah dinyatakan buron, mantan bintara polisi ini menyerahkan diri. Eksekusi pemindahan Laborasitorus Senin siang tadi berjalan lancar. Ratusan personil Brimob Polda Papua Barat dan Dalmas Polres Sorong Kota mengawal ketat pemindahan Laborasitorus ke Jakarta. Sebelum dibawa keluar dari ruangan pemeriksaan, keluarga Labora diberi kesempatan untuk bertemu dengan Laborasitorus. Dengan pengawalan ketat kepolisian, Labora tiba di Lapas Cipinang sekitar pukul 3 sore tadi. Labora dibawa dengan menggunakan bus tahanan milik Lapas Cipinang dan langsung dimasukkan ke dalam lapas. Pemirsa, 7 kota atau 7 provinsi di tanah air pada Rabu lusa akan dilintasi Gerhana Matahari Total atau GMT. Warga pun berharap agar cuaca pada Rabu lusa cerah sehingga mereka bisa melihat dengan jelas pemandangan atau fenomena alam yang terjadi setiap 350 tahun sekali itu. Gerhana matahari total pada Rabu 9 Maret nanti akan terlihat di 12 wilayah provinsi dan 7 kota besar Indonesia. Namun apakah cuaca dapat mendukung saat fenomena alam tersebut terjadi? BMKG menjelaskan akan ada beberapa kota yang 75% tertutup awan sertai hujan. Perakiraan cuaca pada tanggal tersebut seperti apa, Pak? Ya memang saat ini kita bisa dikatakan sedang memasuki akhir dari musim hujan ya. Jadi beberapa tempat memang masih mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Khusus untuk 7 kota yang memang akan terlintasi oleh gerhana matahari total. Bisa kita lihat contohnya misalnya ini di Bengkulu, ini kita prediksi memang cerah berawan dengan ada potensi hujan ringan gitu ya. Kemudian Palembang cerah berawan dengan persentase tutupan awan sekitar 50%. Kemudian Tanjung Pandan relatif lebih cerah. Dari Jakarta, Shelly Partias, Fajar Fahreza, MNC Media memberitakan. Ya, pemirsa, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan pemerintah setelah pemerintah kalah dalam tingkat PT UN terkait dengan nasib PSSI yang hingga saat ini masih dibekukan. Kami segera kembali dengan informasi dan juga dialognya usai pariwara.